Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur mengharapkan kuota haji pada tahun 2023 dapat kembali normal tanpa adanya pembatasan. Saat ini daftar tunggu haji di daerah setempat mencapai hingga 27 tahun. Selama 2 tahun pandemi COVID-19, pemerintah Arab Saudi tidak membuka kegiatan jamaah haji dari luar negara manapun. Perjalanan ibadah haji kembali dibuka pada tahun 2022 kemarin dengan pembatasan kuota. Pada tahun 2022, Kabupaten Kota Waringin Timur hanya mendapat kuota sebanyak 91 jamaah calon haji atau JCH. Kantor Kementerian Agama Kota Waringin Timur mengharapkan kuota calon haji di tahun 2023 ini dapat kembali normal, sebab pada tahun ini Indonesia mendapat kuota calon haji sebanyak 221.000 jamaah. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Kota Waringin Timur, Subliyanur menyebut, pihaknya masih menunggu pembagian kuota calon haji dari provinsi. Diharapkan tahun 2023 ini kuota calon haji Kota Waringin Timur mencapai lebih dari 200 jemaah. Sementara untuk daftar tunggu haji di Kota Waringin Timur saat ini mencapai 5.000 orang atau selama 26 hingga 27 tahun. Untuk kota itu hanya untuk Indonesia, kita kota provinsi. Jadi kalau kabupaten nanti provinsi yang membagi sesuai dengan urutan atau nomor porsi daftar mereka. Jadi kita menunggu dari pusat berapa, nanti provinsi yang menyampaikan ke kita jemaah-jemaah yang masuk untuk berangkat haji. Kita tidak bisa mengusung. Kita hanya menunggu berapa yang dikasih, makanya sesuai dengan nomor porsi. Kalau harapannya Pak minimal berapa Pak? Kita pernah 2012 itu 222, kemudian pada tahun 2018 kita pernah 2.215. Harapannya bisa di atas 200. Mudah-mudahan 200 ke atas kita. Diharapkan pula kuota calon haji Kota Waringin Timur keluar dalam waktu dekat, sehingga tahapan pelaksanaan ibadah haji dapat segera dilaksanakan, terutama dalam hal pembuatan paspor, serta pemeriksaan kesehatan dan lainnya. Perjalanan ibadah haji tahun 2023 diperkirakan akan berjalan normal tanpa pembatasan, tidak seperti saat pandemi COVID-19 mewabah hampir di seluruh belahan dunia. Mashud Badarudin, Hayat TV. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2022 di Sampit secara umum juga menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pantauan BPS, pada Desember 2022 di Sampit mengalami inflasi sebesar 0,28% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 116,65 pada November 2022 menjadi 116,98 pada Desember 2022. Tingkat inflasi tahun kalender dan tingkat inflasi tahun ke tahun pada Desember 2022 sebesar 5,99%. Inflasi pada Desember 2022 di Sampit terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran, yaitu pada kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok kesehatan, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok pakaian dan alas kaki. Kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan, kelompok rekreasi olahraga dan budaya, kelompok pendidikan, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran relatif stabil. Sementara itu terdapat beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin, serta kelompok perumahan air dan listrik.
Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan indeks harga dan memberikan andil inflasi di Sampit pada Desember 2022 antara lain angkutan udara, rokok kretek filter, beras, telur ayam ras, minyak goreng, semangka, pelumas atau oli mesin, emas perhiasan, ikan layang, dan rokok putih. Sementara itu, beberapa komoditas yang mengalami penurunan indeks harga antara lain kacang panjang, ikan tongkol, ikan nila, sabun deterjen, kangkung, ikan selar, pasta gigi, sawi hijau, bahan bakar rumah tangga, dan baja ringan. Inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun pada Desember 2022 di Kota Sampit terjadi karena peningkatan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, kelompok makanan dan minuman dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok pendidikan, kelompok kesehatan, kelompok pakaian dan alas kaki, serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Yunus Muhammad Riza, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetep baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Rilis BPS Kalteng pada Januari 2023 menyebutkan inflasi gabungan Kota Palangkaraya dan Sampit Desember 2022 sebesar 0,24% dengan indeks harga konsumen sebesar 115,64. Inflasi gabungan Kota Palangkaraya dan Sampit Desember 2022 sebesar 0,24% dengan indeks harga konsumen sebesar 115,64. Rilis BPS Kalteng pada 2 Januari 2023 menyebutkan, inflasi gabungan Kota Palangkaraya dan Sampit pada Desember 2022 terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada kelompok-kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok kesehatan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, serta kelompok pakaian dan alas kaki. Untuk inflasi tahun kalender yakni Desember 2022 terhadap Desember 2021 dan inflasi tahun ke tahun yaitu Desember 2022 terhadap Desember 2021 untuk gabungan Kota Palangkaraya dan Sampit tercatat sebesar 6,32%.
Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi pada Desember 2022 antara lain beras, emas perhiasan, rokok kretek filter, telur ayam ras, makanan ringan atau snack, tomat, ikan gabus, wortel, ikan asin telang, dan minyak goreng. Sementara komoditas yang memberikan sumbangan deflasi pada Desember 2022 antara lain angkutan udara, kacang panjang, ikan tongkol, bahan bakar rumah tangga, bawang merah, daging ayam ras, ikan nila, sabun deterjen, ikan selar, dan kopi bubuk. Yunus Muammariza, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup setempat berencana membangun 2 depo sampah di kawasan perumahan di Kota Sampit. Pembangunan depo sampah tersebut ditargetkan sudah bisa beroperasi pada akhir tahun 2023 ini. Untuk mengatasi permasalahan sampah, terutama di kawasan permukiman yang jauh dari depo atau tempat pembuangan sampah sejenisnya, pemerintah Kota Waringin berencana membangun 2 depo sampah lagi pada tahun 2023 ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Kota Waringin Timur Mahmur mengatakan, 2 depo sampah tersebut akan dibangun di 2 kawasan perumahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengembang. Namun karena tidak adanya konsistensi dari pengembang, maka pembangunan depo sampah sesuai harapan masyarakat itu pun dilakukan pemerintah daerah di atas lahan yang dihibahkan oleh pengembang. Depo sampah akan dibangun secara bertahap menyesuaikan anggaran yang ada. Dengan bangunan berukuran 10 x 8 x 6 meter, ditargetkan depo sampah itu sudah bisa beroperasi pada akhir tahun 2023 ini juga. Insya Allah 2023 ini ada 2. Satu di perumahan Bina Karya punya Perambat, satunya di Sawit Raya. Untuk kapasitas depo ini? Kapasitasnya kita ukurannya adalah 10 x 8 x 6. Sebenarnya itu kan tugasnya perumahan. Nah tapi karena perumahan tidak konsisten, udahlah pemerintah yang ambil alih. Nah sama yang di tempat Perambat menghibahkan tanah kurang lebih sekitar setengah hektar. Nah kita yang membangunnya. Tahun 2023, tapi itu berlanjut. Karena dananya kan terbatas, kita siapkan fondasinya dulu, nah baru blowernya dan segala. Nah sekira muat loader kita kan sudah datang nih. Berarti itu operasional kapan Pak kira-kira Pak? Operasionalnya mungkin akhir 2023, kecuali di perubahan anggaran nanti ada tambahan dana gitu. Saat ini, depo sampah di Kota Sampit jumlahnya tidak kurang dari 8 unit yang tersebar di Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang. Dengan kembali dibangunnya 2 depo sampah tersebut, diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah di kawasan permukiman yang saat ini jauh dari depo sampah. Masud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.